syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwal. Nukta ini. Wal Habib, Nabi kita. Nah Habib ini Muhammad nah. Habib di bahasa Arab kekasih Allah ya Allah. Habib itu kan bahala karena Habib itu bukan ngaran Nabi. Nah Muhammad ngaran Nabi. Muhammad ngaran Tuhan di alam syariat. Muhammad ngaran Tuhan di alam kekat karena agama dua syariat lawan paham nih kalau. Itu jasa apa yang kita harapkan syafaatnya. Kan tadi hari engkau berikan syafaat. Supaya apa? Likuli haulin. Supaya kita selamat dari haru hara. Ini haru hara sekatan maut nih. Ini sekatan maut tafsirnya nah. Nah ini haru hara sekatan maut hendak mati. Ini gangguan nah, macam-macam nah datangnya. Minak awal dari haru hara setelah terjadinya kiamat. Di situ bukan main. Yom ajajah. Yom manis. Pada situ kan. Yom makan kehitungan tuh ya Allah. Nah ini yang kita harapkan bila kita dapat syafaat air telaga Kausar dapat menjalani jitian siratal mustaqim seperti kilat. Nah caranya kayak apa pula? Nah wabita ini dalam mudah nah wabita. Tarko ini tulisannya kena. Tarko ila ila an niltal manjila. Nah bah kelancaran banget misalnya lah. Wabida mabit ada orang secara haji mabit di Muzdalifah malam nih di malam hari engkau nita nih bermadi apa antakah di malam hari engkau tarkok naik kan sebenarnya Nabi Muhammad naik kemana naik ke hadrat Tuhan ke hadrat nah caranya panal disigor aja panal dan disigor tambah hanya panal ini disigor panal keyakinan rasakan diri Muhammad ini orang naik ke hadrat Tuhan ke hadrat Nabi cikir sudah selamat keyakinan ya perasaan ini orang naik nih istighfar nah pokoknya rasakan lawan Tuhan Nabi nih. Nah ini yang orang dapat syafaat Nabi. Ya dari dunia nih sampai kena setelah ditiup kekalahan kedua. Kalau di dunia ini waktu ada sekarat melenyap tadi. Jadi yang dimaksud dengan tadi la tamutuna kama tanamun. Hendaklah kamu mati ujar Nabi di hadapan keluarganya. Kama tanamun sebagaimana kamu ingin dihubungkan di Nabi Napana rasakan bahwa diri Muhammad ini ketika hendak mati ada anak mati malah baik lagi supaya tenang kehilangan hati kan supaya selalu zikir lawan ini pakai hari-hari nih pakai setiap saat lawan setiap masa ini nah pakaian nih kada gampang jangan kayak gini bukan pakai itu pakaian syariat ini pakaian ganti-ganti aja di baju kemarin itu pakai enam aja pakai enam binasa walaupun asuna kami dibangkitkan kita seperti bangun tidur nggak bersifat Nabi karena kita bukan di sekarang lawan ini yang dikatakan hakikat sahadat sebenarnya atau sahadat diri sebenarnya di kita ada pengakuan Nabi kan diri kita ada mohon diri Nabi itu artinya sahadat diri jarang dari atau sahadat hakikat ini sahadat yang kedua ada tiga sahadat artinya pamelah dan kita di sana karena bertamu di laut Tuhan Nabi Pak bukan pemuda nah ini kan nah ini anak kuwatal basariyah nih
Anak kuat al-basariyah, sesungguhnya kekuatan kita manusia nih. Sesungguhnya kekuatan kita manusia. Maksudnya la tutiku yataja, tidak mampu melihat Tuhan. Kita tidak mampu melihat Tuhan. Karena Tuhan laisa. Nah, kayak apa caranya supaya kita lihat Tuhan? Sekaligus lawan Nabi melihat Tuhan, sekaligus lawan Nabi jangan Tuhan aja. Nyas dua. Sekalinya dikatakan di sana. Kalau hendak gimana melihat Tuhan, bertemu lawan Tuhan Nabi. Ini kan kita bicara tentang hakikatnya, syahadat kalau syahadat jelas asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dikatakan yang di sini tadikan dengan hati selesai. Dipakai setiap waktu dan setiap saat nih. Kekuatan kita nih, kata Allah melihat Tuhan, melihat Nabi. Nah, kita sekarang di akhir zaman. Nah aja zaman syukurnya nih nah. Emang di zaman Nabi para sahabat kan bilang ya waktu bertemu Nabi ya mereka itu sudah melihat Nabi, sudah hatinya nah tenang, pikiran tenang, gembiranya luar biasa. Alam pada kali bersihin apalagi berduit ya ini sahabat di hadapan Nabi kan. Dan Nabi kita sambil pakat sambil akan pengajian. Begini pun bawa ini sambil belikan ke rumah kan jadi. Ternyata kalau hendak mendapat, hendak melihat juga, kanat mir'atu hakikatul cerminnya, gambarannya hakikatul Muhammadiyah. Nah, apa yang dimaksud hakikatul Muhammadiyah nih? Jadi orang baharilah situ sampai sudah jarak ke hakikatul Muhammadiyah orang bahari. Wah ini kata tenangan lagi kisah kita itu Pak. Ketinggalan ilmu selangkah kita. Boleh kita kada tahu jadinya, boleh ini kada tahu. Ada tahu kalau ada dapat sempat ruginya luar biasa. Hakikatul Muhammadiyah ini hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah ngeliatin hakikatul Muhammadiyah. Artinya lagi dulu hakikatul Muhammadiyah sebenar-benar Muhammad, sebenar-benar Nabi. Kan Nabi kita Muhammad nih, hakikatul Muhammadiyah nih. Di dalam kitab Jadul Mutakin karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang ini mengarang kitab ngarannya Syairul Salikin, 2 jilid. Nah, beliau mengarang kitab halus ngarannya Jadul Mutakin. Di dalam kitab Jadul Mutakin ini ada 2, pertama tauhid wal ma'rifat, yang kedua masalah Nur Muhammad gitu. Kita ambil pasangan yang kedua lah. Jadi ujar Imam Siri Sakati rahimahullah, ada haji faidatun, ini satu faidah berfaedah bagi nama pelajarinya. Seandainya diamalkannya nih ada manfaatnya. Manfaat pertama dapat syafaat di waktu hendak sekarat. Manfaat yang kedua ya kena dapat syafaat setelah dibangkitkan. Hikmahnya karena bertemu lawan Tuhan, lawan kan itu ceritanya. Ini faedah ujar beliau. Ternyata yang dimaksud ini faedah masalah yang dibicarakan di situ masalah Nur Muhammad, masalah sebenar-benar diri. Ini disanakan masalah awal makhluk. Nah ini awal makhluk. Masalah awal makhluk Allah. Qabla Asya. Jadi dibicarakan dalam kitab Jadul Mutakin itu yang kedua tentang masalah awal makhluk Allah qabla Asya. Mula-mula Allah jadikan sebelum sesuatu. Nang mula-mula Tuhan jadikan, nang awal Tuhan jadikan sebelum Allah jadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya. Kan nang mula-mula Allah jadikan adalah Nur. Ini yang pertama Allah jadikan Nur Muhammad.
Ternyata ini rahmat benar-benar diri kita. Ya kan? Wahina khalaqahu. Nah, ini hadis. Sambil kita belajar hadis lah. Jadi kata sambil hadis. Wahina khalaqahu. Aqamahu qudamahu. Ini hadis Nabi ini. Begitu Allah ciptakan Nur Muhammad, Tuhan ciptakan Nur Muhammad nih. Ini nama Allah jadikan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Itu lihat maksud Nabi awalnya makalah Allah. Mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Ketika Allah jadikan itu Nur Muhammad, Allah letakkan itu Nur Muhammad atau Allah tempatkan itu Nur Muhammad di hadapannya. Oleh karena itu di dalam kitab Insan Kamil karena si Ibrahim Al-Jili dikatakan Muhammad Nur Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam tusamma bi'ainil qurbah. Adapun Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nur Muhammad kan diri kita sebenarnya nih, diri nang dekat lawan Tuhan. Sampai-sampai biar saya sama Ahmad Dhani dikatakan oleh beliau laisa akrabu min nuri Muhammadin, tidak ada sesuatu jenis apapun yang dekat dari Muhammad lawan diri Tuhan. Wala hijab bainahu wa baina zatil muqaddasah, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan nang dekat dan terdinding. Yang penting kita jangan sampai terdinding lawan Tuhan dan Nabi. Jangan sampai terdinding jadi lawan Tuhan dan Nabi. Pertama keimanan jangan sampai terdinding, kedua keyakinan jangan sampai terdinding lawan Tuhan dan Nabi. Yang ketiga para ini yang uang balik. Ini ada dasarnya orang hadis. Jangan pendapat-pendapat saja melampaui yang percaya dengan pendapat-pendapat melampaui matian dengan pendapat-pendapat saja akalnya main. Ini bicara sesaman itu seorang wali, ulama, pengguruan, itu hormat atas penyampaian. Nah, termasuk saya bersama buku ini. Nah, jadi di sana dikatakan tentang 6 bulan Allah jadikan. 6 bulan Allah jadikan lalu ternyata diri kita sebenarnya begitu Allah jadikan ditempatkan Tuhan di tempat di hadapannya, dan Tuhan pandanglah itu rahmat dengan rahmat dan bedanya. Kalau orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya Muhammad, orang itu dipandang oleh Tuhan dengan pandangan rahmat dari Tuhan. Bila kita dipandang oleh Tuhan dengan pandangan rahmat dari Tuhan, ini diampuni dosa kita. Keampunan di sini ada biar ada istighfar, apalagi istighfar. Ada istighfar ini diampuni oleh Tuhan sudah. Nah, lima kamil budi aja. Nah, nih. Nah, ini singkat-singkat aja nih lah. Orang yang meyakini merasakan bahwa diri Muhammad ini pada makam budi, orang itu ibadah dah. Ibadah apa namanya? Ibadah hakikat. Nah, jadi ibadahnya namanya ibadah hakikat. Dalam ibadah nih, keyakinan aja perasaan ngarannya ibadah hakikat. Supaya lenyap tadi. Supaya lenyap apa tadi? Supaya dapat sepaatkan. Ngarannya ibadah hakikat. Apa arti ibadah hakikat? Ibadah sebenarnya. Kenapa dikatakan ibadah sebenarnya? Karena sifatnya hubungan diri lawan Tuhan, lawan hubungannya penting. Hubungannya adalah gubernur nyaman gajinya. Maka ada hubungan tentang alih sedikit lah. Ini kalau gambaran dunia kita ini masalahnya lawan Tuhan dan Nabi ini ya lah. Hubungan lawan Tuhan lawan Nabi ini dikatakan ibadah sebenarnya karena sifatnya hubungan lawan Tuhan lawan. Ada orang harus pada diri Tuhan, pada diri Nabi, tidak ada jawabnya. Nah, orang yang meyakini, orang merasakan bahwa dirinya Muhammad di makam ubudiyah, makam ibadah. Nah, Arab Kristen ini ubudiyah, kalau bila masuk ini ibadah udah. Karena jam Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis inilah, di dalam hadis Nabi kita duduk satu saat di majlis ilmu, satu saat itu
Anggaplah 15 menit nih. Lebih baik dari beribadah 1000 rakaat. Kan sekalinya aku melihat hadis tadi. Ini aku pasti melihat hadis ya lah. Pujian Nabi kita nih. Makanya kalau di Martapura, Banjar tuh 60 jam pengajian, aku nanti datang di rumah. Nambisin mobil, membawa orang, memperhatikan anugerah Tuhan nih. Supaya mendapat pahala, bawa orang. Di sini banyak nambisin mobil karena mau. Akhirnya kayak apa? Begini tanya. Karena melihat itu ibadah ya Pak. Jadi ujar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba beruntung bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Malaikat memintakan ampun. Waman sholat alaihi malaikatu kanat min ahli jannah. Kalau malaikat memintakan ampun, orang ini mesti jadi ahli surga sudah. Kalau kita minta ampun belum tentu diampuni. Kalau malaikat memintakan ampun, diampuni dosa kita. Bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, kembali kepada ini kalau tonton Hakikatul Muhammadiyah nih, bisa jam 10 ditonton. Kita potong-potong aja lah. Ya Allah. Kemudian lah ini kan Nur Muhammad ini kan sebenarnya ini. Nah, disebut Ainul Qurbah. Jadi nandakar lah. Ditimbulkan oleh Tuhan kepada diri Muhammad maqamul kecintaan. Makanya pada diri kita ada sifat cintakan. Tapi jangan terlena dengan cintaan dunia yang panah nih. Nah, kalau maksudnya kan. Tapi awalnya Nur Muhammad cintanya siapa? Tuhan. Karena dunia belum ada. Diangkatlah menjadi rasul, kita disuruh mencintai Nabi. Nah, jadi kita harus cinta lawan Tuhan lawan Nabi. Jangan menghubungkan diri lawan Tuhan lawan Nabi nih. Karena tidak rasa asik lawan Tuhan lawan Nabi. Sudah asiknya dia nih jadi wali orang tua. Tapi sampai asiknya juga dia nih. Asik-asik aja kan kedua apa lagi. Asik benar atau luar biasa kan. Tanah hati lawan pikiran. Rasanya lawan Tuhan lawan Nabi. Kita bisa atau serentang lawan Tuhan. Maka hukum ditimbulkan pada Muhammad hukum kecintaan. Yang kedua, al-khawf ditimbulkan pada Muhammad takut. Nah, makanya ada pada diri kita rasa takut lah. Yang ketiga ditimbulkan pada diri Muhammad ar-roja. Ar-roja sifat berharap ada pada diri kita juga. Walaupun kita meyakini merasakan bahwa diri Muhammad ada sifat berharap lagi. Berharap mudahan diterima, nah, macam-macam kan. Dan yang terakhir ditimbulkan pada diri kita sifat dari diri Muhammad al-haya, malu. Nah, ditimbulkan. Kemudian setelah itu diandaki dinding nih. Ini dinding 12 dinding itu 12 hijab. Nah, satu hijab ini perjalanan 1000 tahun, 12 hijab perjalanan 2000 tahun. Kalau menurut hadis kan menurut hadis menolak. Ini dinding misalnya 12 dinding nih. Sekalinya Nur Muhammad ini yang mula-mula nah. Setelah dijadikan Adam, dijadikan Adam sebagai khalifah di bumi nih. Pada waktu itu Nabi Adam ujang balik bermata kada melihat, batinnya kada mendengar, kada hiduplah Adam kayak patung lah, atau istilah agama la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ada daya upaya lah. Diletakkanlah, dikeluarkanlah itu Muhammad dari dinding. Diletakkan pada diri Adam. Diandak kepada diri Adam. Mulai dari ubun-ubun nih. Jadi letakkan itu Muhammad pada diri Adam melalui ubun-ubun. Kalau secara umroh sebenar-benar nur. Ini ada orang mengatakan roh, oke aja kan salah. Tapi sebenar-benar nur. Nah sekira ada pengaruh Tuhan karena Nabi nih. Menurut pengaruh Tuhan. Kalau roh kudus itu kan nggak bisa ada umatnya. Ada boleh kita pakai roh kudus, ada boleh. Ada orang pakai roh kudus matinya bilang apa? Karena ini bukan syariat Nabi kita. Bukan hakikat Nabi kita. Orang mana? Orang anjir. Aku saya berpas. Aku banyak karena kasih itu sekian hari aku ini berjalan ya Allah.
kalau guru-guru, wah ini kan guru Tuhan menyerahkan mandatnya, anakku masalah tasawuf lah. Aku terima karena pakarnya dianggap alhamdulillah, ampel karyanya hebat, tapi asli orang Banjar juga ya. Istilah bahasa lah. Nah diletakkanlah Nur Muhammad pada diri Adam melalui ubun-ubun. Sampai ke mata melihatlah Nabi Adam, sampai ke telinga mendengarlah Nabi Adam, sampai ke seluruh tubuh menyengking Nabi Adam. Nah, dan Nabi Adam melihat dunia yang luas indah ini dunia. Acanya pada melihat itu nang. Jadi jika tidak karena engkau Muhammad tidak menjadikan alam, jika tidak karena engkau kada menjadikan Nabi Adam beruh dia anak roh apa kayak itu kisahnya kalau anak tahu tuh. Nah hiduplah Adam hidup sendirian, gelisah hidup Nabi Adam. Kasihan Tuhan diambil dari orang Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa supaya tentram. Ada tentram kan Nabi Adam nih. Malah Nabi Adam udah tahu salah. Dengan bersalah kan diturunkan dari surga nih. Beristighfar Nabi Adam nih, meminta ampun. Selama lebih dari 100 tahun meminta ampun. Tapi Nabi Adam umurnya hampir 1000, kadang-kadang 100 tahun aja. Kita hendak mengandak 1000 tahun salah menyamar. Kita madang 100 tahun, belum sampai 100 tahun, 60 sudah meninggal. Bersot beristighfar kata itu. Namun pintu tobatnya tertutup. Sadang Nabi Adam istighfar bersyariat, meminta ampun, artinya bersyariat. Pintu tobat tertutup, pintu keridhaan tertutup, pintu hadar tertutup. Pintu rahmat tertutup, pintu hadar tertutup. Akhirnya Nabi Adam mohon hidayah Tuhan kayak apa? Kayak ini Tuhan. Nah Allah berikan hidayah atau petunjuk. Siapa yang diutus oleh Tuhan Muhammad ini? Yang diutus kepada Nabi Adam. Nah Muhammad ini, padahal Nabi kita belum dilahirkan, belum akan jadi rasul. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Ngaranya Muhammad bil awalin, ngaranya tenang. Nah, belum dilahirkan Nabi kita, hanya ruhani Nabi saja. Nyaruh kita lebih dulu daripada jasmani itulah. Ngaranya alam kan arwah itu jamak ruh, termasuk ruh kita. Proses ke dunia kita, proses yang kejadian dunia ini melalui perantaraan. Abah mama kan kailawan ini kan itu perantaraan. Ini diutus Muhammad awal ini bukan Rasulullah lagi nih, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi belum dilahirkan, belum akan jadi rasul. Ini yang diutus kepada Nabi Adam. Nah ini rasa Nabi Adam Nur Muhammad, perasaan sini, sini berpajam, meyakini, merasakan. Begitu Nabi Adam membuka dua mata, sekalinya semua pintu terbuka. Ayo payulah syariat tanpa hakikat. Ada payu kan? Hakikat ini diri Nur Muhammad. Silakan kalau ingin bersyariat beristighfar. Sekalipun kada beristighfar kan sudah nyatakan malaikat namanya. Nah habis sudah. Nah kemudian lahirlah Kabil dan Habil. Kabil dan Habil nih. Jadi Nabi Adam nih. Terus menerus lah sampai kepada ujian Nabi kita ayahku. Nah kepada ayah Nabi ini Abdullah, sampai kepada ayahku Abdullah. Ini ujian Nabi ini. Kepada ayahku Abdullah kan dari subi ke subi, dari subi yang terakhir pangan suci lah. Nya Kabil kan yang dibunuh nih. Kali itu lagi apa nih? Kabil yang dibunuh. Habil yang dibunuh. Nah membunuh kan Kabil aja kelak. Nah, dari nang ini dari Habil ini orang baik nih. Si Kabil ini orang ada bagus juga. Dari apa nih? Nah, dari Habil ini sampailah ke mana nih? Ke ayahku. Dari Habil ini kan kepada para nabi-nabi nih. Bila tahirin kepada nasuci lah. Melimpahlah kepada rahim ibuku Aminah dan nabi kita nih. Ini katakan masuk hakikat Muhammadiyah tadi nah. Sampai ke dilahirkanlah aku jadi nabi. Dilahirkan nabi pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Diberi nama aku dengan nah asal nabi kan asal diri Nur Muhammad sama kita juga. Cuma nabi kita menerima wahyu dijadikan rasul.
disuruh kita semua mutaba'ah Nabi nih. Kenapa? Karena Nabi satu-satunya yang diutus untuk menjadi rahmat kan gitu. Jadi yang dimaksud hakikatul Muhammadiyah adalah sebenarnya Muhammad adalah nur. Sebenarnya dari kita ini juga cuma Nabi diangkat menjadi rasul menerima wahyu kita kada yang mengaku Nabi kada boleh karena dia Nabi lah Nabi ya Allah Rasulullah ba'di tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah. Nah tadi mana tadi nang mulai nang kita nah anak kuwatal basyariyah sesungguhnya kekuatan manusia kekuatan kita nila tuktiku atau jadilah kada mungkin dapat melihat diri Tuhan yang suci. Karena hendak dua nih, tak dapat melihat kayak apa cerminnya hakikatul Muhammadiyah yang ini rasakan bahwa diri Muhammad. Caranya berdapat, caranya bertemu nih, caranya melihat bak kaca tapi jangan lihat semua mutasi yang bak kaca tuh yang kita lihat bak kaca tuh Muhammad. Nah itu paham lah. Karena sebenarnya diri kita Muhammad. Nur kan diri bagi Tuhan, Muhammad diri ini diri sifat lawan diri zat ngarannya nah. Nur diri bagi zat Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi ini diri sifat yang sempurna. Nah ini caranya kalau ingin mendapat seperti ini dikatakan syahadat hakikat. Nah habisannya baca syahadat pada hakikat. Syahadat pada hakikat ialah menyatakan dengan keyakinan bahwa diri ini adalah Nur Muhammad dengan fana dan istiqra. Dan dengan musyahadah yang yakinnya rasakannya bahwa diri pandang ya bahwa diri pandang jalan di kaca atau kayak kita yang padakan kita tahu aja padakan memang ini kalau hendak melihat kalau hendak mampu melihat Tuhan melalui hakikat diri karena hakikat diri memang ada hubungan lawan diri Tuhan lawan diri menyebabkan melihat belum paham kan salah tapi kalau Nabi bang minum sini bekung bawa kan lain Tuhan. Nah ini caranya nih. Nah sampai di sini lagi nih kita sambung lagi mudah-mudahan manfaatnya apa? Silakan. Ya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh.